Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ATF semua. Kembali lagi di acara podcast Among Tani Foundation. Kali ini kita akan membahas terkait acara yang akan diselenggarakan berbarengan dengan ulang tahun Kota Batu pada tanggal 17 Oktober nanti. Namun untuk kegiatan ini kita akan lakukan sebelum di tanggal 17. Dan di hari ini juga sudah hadir bersama di acara ini Pak Iswandi, tapi saya pengen manggilnya Ki Wandi karena beliau ini sebagai sesepuh seniman di Kota Batu. Kita sambut Ki Wandi, apa kabar? Baik. Baik. Sehat, Pak? Sehat. Siap. Kita juga tahu Ki Wandi ini mempunyai padepokan yang saya baca juga referensi, sudah lama umurnya, kemudian sudah berkeliling dengan seniman-seniman yang ada di Kota Batu ke beberapa negara. Mungkin Ki Wandi mungkin bisa menceritakan padepokan yang diketuai oleh Ki Wandi sendiri. Iya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Wandi atau Ki Swandi ya. Langsung aja, kalau padepokan memang sudah lama berdirinya. Jadi sebelum padepokan itu namanya Sanggar Seni Gubuk Ereng-Ereng Gunung. Terus alhamdulillah dari pemerintahan dulu itu memberi kita untuk didaftarkan di akte pendirian untuk dijadikan padepokan Gunung Ukir. Jadi pendaftaran dulu itu 2001, terus kita disahkan itu 2010. 2010. Ya, itu punya akte pendirian, punya SIUP, DPD, terus punya CV juga. Sudah ada legalitasnya Ki Wandi ya? Legalitasnya. Siap. Dan padepokan berdiri kalau mulai sejak dulu itu memang dari tahun 77 itu kita sudah ada. Tapi dulu namanya persatuan. Oke. Jadi dulu itu nggak ada grup, nggak ada apa. Pokoknya persatuan apa. Iya, siap. Terus akhirnya kemajuan zaman tahun 80 itu sudah ada grup. Tahun 87 itu paguyuban. Ya. Setelah tahun 93 itu sudah ada namanya sanggar seni gitu. Nah, di eranya 2001 kita padepokan. Iya. Oke. Jadi katanya ada peningkatan dari mulai grup sampai padepokan. Oke. Dan yang saya pimpin itu sudah banyak sekali, dan anak-anak saya yang juga ada di luar Jawa, ada yang di luar kota, itu banyak sekali. Oke. Karena mulai tahun dulu sampai sekarang itu. Iya, sudah lama. Sudah lama. Kalau yang di padepokan sudah 39 tahun. Waduh. Nah, barusan Saya belum ada. Iya, tanggal 9 September kemarin ulang tahunnya padepokan ke-39. Iya. Selama 39 tahun itu Ki Wandi yang mungkin terakhir itu udah kemana aja Ki Wandi? Karena saya mendengar katanya udah berkeliling ini sampai ke luar negeri. Iya. Kalau sebelum dari pemerintahan Kota Batu itu ya kita sudah ke luar negeri, Malaysia, Thailand, ke Brunei Darussalam itu, terus ke Kuching, terus ke Malaysia itu. Nah, setelah pemerintahan Batu
Setelah jadi padepokan, alhamdulillah ya banyak sekali. Banyak sekali ya. Ya, luar biasa. Ya, ke Melbourne, ke Australia, Korea itu. Udah berkeliling dunia Ya, ini. dan itu pun mengikuti festival. Festival juga kita diundang oleh duta besarnya sana, dan juga diundang oleh apa namanya ya, komunitas atau apa itu di Melbourne Art Center Australia itu dunia. Oke, Kiwandi. Di Korea juga tingkat dunia itu langsung kita dapat sertifikat dari UNESCO. Langsung presiden UNESCO-nya yang memberi. Luar biasa. Itu ya zamannya beliaunya yang memimpin. Oke, Kiwandi. Jadi teman-teman sahabat ATF, ini untuk kegiatan menyambut hari ulang tahun Kota Batu ini, Among Tani Foundation berkolaborasi menggagas seni tari, kemudian drama musikal, yang dimana kita bukan hanya seniman yang ada di Kota Batu saja, Pak ya. Nah, ini kita menginisiatif berkolaborasi antara Batu dengan Bali. Nah, mungkin kalau teman-teman sahabat ATF melihat podcast yang sebelumnya, kemarin itu sudah sempat kita berbincang dengan perwakilan seniman yang dari Bali. Nah, hari ini kita berbincang dengan seniman yang di Batu. Nah, kebetulan untuk Kiwandi sendiri ini yang mengkoordinir para seniman yang di Batu untuk acara di tanggal 13 nanti menyambut HUT Kota Batu. Nah, itu boleh diceritakan sedikit Kiwandi untuk nanti konsep acaranya ini bagaimana, Kiwandi? Karena ini kan saya lihat ini beda dengan yang lainnya. Terus juga kolaborasi antara Kota Batu dengan Kota Bali. Nah, itu kira-kira gimana konsepnya, Kiwandi? Kalau konsep ini sebetulnya ada gagasan ya. Ada gagasan dari Bali dan ada gagasan dari Batu sendiri itu mengangkat sebuah cerita tapi juga sejarah, dan itu nyata, real. Itu dari Kitab Lontar. Nah, dari situ menceritakan ada tapel wates ataupun prasasti yang dinamakan Sangguran. Nah, di Sangguran itu kok ada ceritanya seperti ini di Kitab Lontar. Jadi itu yang kita jedah nantinya. Dan di jedahnya itu kalau kita buat sistem tari, hanya tari dan musik itu aja kan hanya sekelumit aja. Jadi gimana caranya untuk dimengerti? Karena kita nanti itu juga untuk anak cucu, untuk kesemuanya biar tahu bahwa sebetulnya Batu itu punya begini. Akhirnya kesepakatan kita buat fragmen ataupun teater ataupun sandiwara atau tari, musik, drama itu. Jadi kita sajikan bahwa ceritanya sebetulnya seperti ini. Dan sebelum diceritakan ini, kita akan mulai dari pagi sampai malam itu ada kegiatan. Dari pagi sampai malam. Ya, itu kita juga melibatkan seniman dari Batu sendiri. Ada kesenian kuda lumping, bandengan, ada kesenian khasnya Batu, itu nanti kita mainkan untuk acara-acaranya. Oke. Rencananya di mana, Kiwandi? Insya Allah rencananya itu di Balai Kota Among Tani. Pada tanggal 13. Gitu. Rangkaian kegiatan 1 hari full, Kiwandi? 1 hari full. Oke. Jadi mulai siang itu sampai malam itu ada. Oke. Untuk seni, drama, tari, dan musiknya itu, Kiwandi, nanti dikolaborasikan tuh gimana? Ya. Kemudian maksudnya kan ada dua, kita lihat di sini ada Bali, ada Batu. Nah, itu kolaborasinya gimana, Kiwandi? Kalau kebanyakan orang main itu sendiri-sendiri ya. Iya. Bali ya model Bali, Batu model Batu, ataupun di mana model. Kalau kita tidak, orang Bali harus bisa ikut di dalam, dan orang Batu harus ikut di dalam. Jadi tidak ada istilah tempelan. Kalau sendiri-sendiri itu namanya tempelan ataupun bersaing. Kita tidak.
Jadi seperti ada adegan ya. Iya. Adegan dalang untuk buka. Ada tata cara dalang Suluan Bali. Aku menangastu lah itu. Lah kita ya gitu. Nah itu. Terus kita yang Jawanya ngawung wawastu wawaning sembaningan antap bukan. Nah itu Jawa. Iya. Jadi ada bahasa Bali, bahasa Jawa. Gending pun gitu. Nanti ada gending Jawa atau gending batu, khas batu namanya gending Danyangan. Itu juga ada gending Bali. Nah, nanti itu dicampur musik Bali dan musik Jawa itu bisa nggak dikawinkan atau disatukan? Ternyata bisa. Bisa. Iya. Doa pun juga gitu. Doanya orang Bali dan doanya orang Jawa bisa digabungkan. Lebih-lebih tari. Tari orang Bali mesti plak gitu. Ya. Nah, orang Jawa kan mesti gini. Nah, itu. Jadi kita padukan. Kamu batu Bali ya batu. Tidak ada itu istilah dari seni itu bedo-bedo ataupun apa ya, tempel-tempelan enggak. Karena ini satu judul, satu naskah. Oke. Yang dinamakan judul Bisama Sangyang Watusima. Jadi menceritakan Sangguran. Menceritakan keberadaan Sangguran. Dan situ tertera sudah di Sangguran itu apa dan apanya itu isinya itu ada. Makanya kita tidak ada perbedaan, semua adalah sama. Jadi satu. Namanya juga kolaborasi ya. Kolaborasi ya. Jadi semuanya dijadikan satu, tidak sendiri-sendiri, tetapi digabungkan jadi satu. Gitu ya. Kan seperti musik. Musik itu kalau suling-suling dok, tapi suling ada gitar, suling ada ketipung, suling ada drum, suling. Tapi kalau sudah dimainkan, sudah terdengar dengan irama, nah, dengan ada dentuman nada, ya seperti ini. Seperti itu. Padahal itu sendiri-sendiri, tapi kalau sudah disatukan, jadikan satu, ya. Luar biasa. Bali pun gitu. Bali punya ciri khasnya begini. Di Batu Jawa ini punya ciri khas gini. Bisa nggak kita gabungkan? Iya, gabungkan. Itu nanti dilihat di acaranya ini tanggal 13 ya Ki Wandi. Iya. Oke, siap Ki Wandi. Ki Wandi, sebelum kita lanjut nih. Iya. Di hadapan kita ada minuman nih. Ini wedang uwu namanya Ki Wandi. Jadi wedang uwu. Iya, ini campuran rempah-rempah, ada cengkeh, ada serai. Sip. Ini cocok untuk semua orang yang di Batu terkhususnya, karena kan ya Batu sendiri suhu udaranya bukan dingin, segar. Kita sambil berbincang, kita sambil minum. Nah, ini kita sediakan di angkringan asli Jogja, Ki Wandi. Yang Ki Wandi lihat di depan kantor ada. Nah, ini kita sajikan wedang uwu. Batu juga punya khas ya Mas. Khasnya. Apa itu Ki Wandi? Kalau makanannya ya banyak sekali. Banyak. Karena Batu tempat wisata itu kan. Jadi mana yang kangen orang-orang yang datang daerahnya ada semua. Ada semua. Tapi yang lebih terkesan di sini tuh sate bekecot, krengsengan, kalau rica-rica. Nah, bekecot orang kayak jijik itu siput. Siput. Nah, ya dicampurin kue. Gimana Ki Wandi? Iya. Hangat, seger, serinya terasa. Terus ada secangnya ini Mas ya. Iya. Ya, secang untuk peredaran darah. Ada cengkeh. Kalau cengkeh untuk napas, lepas. Kalau di seniman biasanya minumnya seperti ini rempah-rempah. Karena memerlukan fisik, napas, nepas ataupun suara. Oke, Ki Wandi. Jadi teman-teman sahabat ATF Podcast, kalau yang mencoba wedang uwu bisa langsung datang ke kantor Among Tani Foundation aja, Jalan Hasanuddin nomor 22. Dan angkringannya. Ya, dengan angkringan nongkrong, ngobrol. Siap. Oke, Ki Wandi. Nah, kita kembali lagi ke acara nanti ini Ki Wandi pada tanggal 13 ini. Nah, ini kan kita kolaborasinya sama Bali ya, antara Batu Bali, Bali Batu. Nah, itu kenapa Ki Wandi? Maksudnya kenapa harus dengan Bali? Kenapa enggak dengan kota-kota yang lain saja?
Karena gini, Pak, di Jawa ini juga punya namanya kitab ya, Iya. kitab lontar, dan di Bali ya juga punya kitab lontar. Ada juga di Bali. Ya, kitab lontarnya sama, tapi kenapa di sini ada di sana ada? Dan Bali pun juga istilahnya itu guru sepuh ataupun bapaknya Bali itu katanya dari Mojopahit ya, dari Jawa. Dan apapun yang ada di sana itu adalah masih apa ya, cikal bakal ataupun naluri. Berarti kita tidak lepas dari sejarah ya. Ini sejarah ini Dari ya. sejarah ya. Iya. Dan kalau orang nggak tahu itu kan dikiranya sudah sendiri-sendiri. Kenapa? Tata bahasanya dan sebagainya. Iya. Kalau dulu kan belum ada gadget ya. Belum ada HP dan apa, dan siaran langsung nggak ada. Iya. Jadi orang kan ngatai apa itu tata bahasanya itu kan seenake dewek. Kalau sekarang kan enggak. Iya. Nah, setelah ada pengetahuan kan disamakan istilahnya siaran langsung kan gitu. Benar. Itu sebenarnya yang membandingkan hanya itu. Tapi dalam tingkah laku, persembahan ataupun pergaulan dan sebagainya Sama ya. Iya. Dan Bali juga gitu, kolaborasi di mana-mana itu kok nyaman kolaborasi dengan orang Batu. Dan orang Batu sendiri sebetulnya agak deg-degan. Iya ya. Kenapa? Kenapa itu? Di Bali itu ada namanya naluri manca yang sudah ngikuti God's Talent ya, Indonesia Got Talent. Indonesia Got Talent, dan sudah menasional. Itu masuk juga di Masuk dalam juga. rangkaian acara ini. Masuk juga. Wah, luar biasa ya. Dan ini kan di rangkaian kita itu gini. Bali punya berapa yang ditampilkan? Ya. Di Batu punya berapa yang ditampilkan? Dijadikan satu. Jadikan satu. Nah ini aja dari Bali itu ada 8 penampilan. 8 ya. 8. Siap. Terus di Batu ada 10 penampilan. Totalnya 18. 18 penampilan. Gimana caranya ngemas 18 penampilan ini tapi dari satu cerita, satu naskah. Namanya Bisama Sangyang Watu Simah. Itu ada. Ya alhamdulillah ini sudah jadi untuk urut-urutannya, pertunjukannya, biar kita tidak tempelan. Ini tidak ada tempelan. Jadi semua masuk di cerita ini. Tujuannya dijadikan satu. Jadikan satu. Tampil sama-sama. Baik musik, gending itu tetap jadi satu. Gimana sih musik Bali gini terus dimasukin musik Jawa? Gimana musik Jawa dimasukin musik Bali? Pedalangan Jawa dan dimasuki pedalangan Bali. Pedalangan Bali dimasuki pedalangan Jawa. Nah itu nanti akan unik, akan orang terkagum karena gini, nggak ngerti bosone tapi ngerti maksudnya. Karena nanti ada penerjemahan bahasa Indonesianya. Oke. Itu maksudnya. Berarti untuk kegiatan ini pun tampilnya sama-sama. Untuk pemandunya nanti Pemandunya dalangnya dalang Bali dan dalang Jawa. Dua dalang. Iya. Oke. Luar biasa ini. Apakah ini udah baru pertama kali kolaborasi Batu Bali atau sebelum-sebelumnya sudah pernah dilakukan, Ki Wandi? Ya, kalau ini masih baru pertama kali orang Bali harus bisa jawani, wong Jawa harus bisa baleni. Makanya Bali onang Jawa, kembalilah ke Jawa. Lagi ke Jawa. Gitu. Siap. Berarti ini Ki Wandi, tadi saya mendengar juga ada kitab lontar ya. Iya. Kitab lontar yang Batu juga punya. Iya. Bali juga punya, gitu ya. Tapi intinya sama, gitu Ki Wandi. Itu kira-kira gimana isinya itu, Ki Wandi mungkin jelasin dikit. Isinya itu menceritakan ada sebuah prasasti ataupun tenger. Kalau orang Jawa mengatakan itu tenger, itu patokane. Itu prasasti itu adalah tapel dates. Di sini loh wilayah. Wilayah ini wilayah Brangwetan namanya dulu. Ini loh wilayah Brangwetan. Dan bukti nyatanya ada namanya Sangguran.
Di Sangguran itu ada terpampang dan ada tulisan-tulisan. Tulisan siapa yang membuat tulisan itu? Ada Bedande Resi, ada pendeta, ada suhu, ada dan semuanya, baik itu Notoprojo ataupun pejabat dan masyarakat yang ada. Terus di situ ada apa yang diisikan di situ. Di situ menerangkan bahwa wilayah ini adalah wilayah kemakmuran. Nah, 1, 2, wilayah ini adalah wilayah Notoprojo ataupun istilahnya Kutorojo. Wilayah ini ketiga, wilayah ini adalah wilayah Pande atau pembuatan senjata. Senjata bukan hanya senjata perang aja, senjata pertanian, senjata apa. Oke, bilangnya semua senjata. Senjata, makanya dinamakan Pande itu. Terus wilayah ini adalah wilayah pangujaan ataupun wilayah suci. Untuk pangujaan para dewa, dewaning, dewa sisaning petara ataupun itu kan orang zaman dulu ya itu. Jadi kepada sang yang dewanya itu mengucapkan syukur dan lain sebagainya. Nah disitulah tempatnya untuk dia itu memberi doa, memohon dan meminta ataupun memberi sajian di situ. Itu akhirnya dinamakan Sangguran dan ada Kayon. Kayon itu namanya gunungan. Tadi Sangguran yang seperti bentuk gunungan. Itu. Apa gunungan? Gunungan adalah melambangkan jagat. Jagat ataupun dunia. Apa isinya? Oh, semuanya ada. Kesuburan, kemakmuran dan apapun ada di situ. Ada di situ. Nah, dari situ kita ceritakan. Mulai dari pertama yang dinamakan pembangunan Sangguran. Kenapa kok Sangguran bisa dibangun? Karena ada Cancut Taliwondoning masyarakat ataupun gotong royongnya masyarakat yang kepingin membangun sebuah prasasti atau membangun sebuah pemujaan kepada Sang Hyang Dewa Sisaning Petara. Lah akhirnya kegotong royongan itulah jadi sebuah altar atau sebuah tempat untuk linggih namanya. Nah itu untuk menempatkan namanya Sangguran Prasasti itu. Maka itu disebut orang sini namanya Tong Pikulan Banyu Tampar. Apa? Tong itu adalah wadah. Kita harus punya wadahnya atau pemimpinnya. Banyu kita mencari kehidupan karena itu sumber kehidupan. Tong pikulan itu adalah sifat kita untuk bersemangat. Nah, istilahnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, tampar itu adalah ikatan, adalah raket ataupun kita kebersamaan. Tanpa adanya itu kemungkinan tidak akan jadi sesuatu yang kita inginkan. Itu adegan yang pertama, menggambarkan kekompakan masyarakat. Adegan kedua namanya ngelucur. Ada tari ngelucur. Apa ngelucur? Ngelucur adalah mencari tirto pasucen, tirto kawening ataupun banyu suci. Tujuannya apa? Untuk menyuburkan jagat royo atau jagat moyo ataupun dunia. Apapun kalau tidak ada sumber dan apapun kalau tidak ada pencerahan, kepercikan, kejernihan, tidak akan tumbuh dengan suburnya. Iya. Nah itu nanti kita tarikan dengan tarikan juga. Ya. Terus ada arak-arakan. Nah, istilahnya boyong Sangguran. Karena tempat sudah jadi tanah asri, barulah Sangguran ditaruh. Karena sifatnya manusia tanpa kebersihan, tanpa adanya kita itu kecerahan, tidak mungkin akan ada keberhasilan. Coba kita menangani masalah dengan emosi, tidak akan, nggak mungkin terselesaikan, malah bisa tambah rumit ya. Makanya itu kita ibaratkan, taruhlah
apa yang kamu minta dengan keikhlasan, dengan murah senyum, kebahagiaan. Itu kita namakan arak-arak prasasti atau boyong prasasti. Terus ada lagi yang namanya adegan ritual sabda. Jadi di sini kita melibatkan bedande, pendeta yang dari Bali, dan di Jawa kita melibatkan sepuh, pini sepuh atau spiritual, guru spiritual itu masuk di pertunjukan ini. Lah kemarin ada yang bilang, lah itu sesepuh, itu bedande kok dimasukkan di tontonan itu apa? Biar jelas. Iya, iya. Kalau tontonan dengan yang namanya spiritualnya, doanya, kalau nggak orang yang ahlinya, jangan sampai kita berdoa. Iya, iya. Nah, dan di situ dengan sabda, kalau orang tidak bisa memberi wawasan, ya janganlah kita di situ. Itu bagiannya beliau-beliaunya. Makanya kita libatkan juga. Libatkan, benar. Bali dari bedanda sama pendeta, di sini dari sesepuh berkolaborasi. Luar biasa. Untuk doa dan sabda. Siap. Nah setelah itu nanti ada lawaan, Mas. Itu adegan yang kedua. Nah, ada lawaan. Lawaan ini yang kita sebut itu untuk mencairkan suasana. Iya. Tapi di sini ada dua, ada lawak Bali dan ada lawak Jawa. Lawak ini kita masukkan di dapurnya ataupun adegannya itu juru kunci. Kalau juru kunci itu penggaweannya apa? Pekerjaannya dia membersihkan, dia memberi kecerahan. Setelah selesai pekerjaannya dia santai dengan guyonan. Siap. Terus ada adegan lagi pasukan bupati. Nah, Gimana tuh, Kiwandi? Nah, pasukan bupati ini datang karena di eranya ini sudah lain. Kalau buat Sangguran itu eranya abad 8. Nah, ini masuk di era 15. Di situ ada pasukan bupati dan bupati datang menunggu pasukan dari Inggris. Iya. Nah, pasukan dari Inggris datang disambut dengan berkudanya pasukan bupati bagaimana keprajuritannya, dan pasukan Inggrisnya Inggrisnya bagaimana. Itu kita tarikan dengan kolaborasi. Iya. Luar biasa. Nah, setelah itu bertemu dan untuk tujuan mengambil prasasti ini tadi, Sangguran, dinamakan adegan petok kayon. Ataupun jabut kayon ataupun jabut prasasti. Prasasti diambil, lah dari situ akan ada keajaiban ataupun orang wow itu. Itu nanti ada atraksi sedikit. Yang munculnya petot kayon nanti ada adegan namanya buta kalah. Nah itu juga kolaborasi ada Bali juga. Iya. Jadi buta kala ini yang kita masukkan dengan sakit hatinya orang-orang yang sudah menunggu dan merawat berabad-abad, tahu-tahunya kok diambil sama pasukan Inggris dan di bawah dinaikkan pedati dan perahu untuk dibawa ke Inggris. Lah, maka dari itu keluarlah namanya buta kala. Angkara murkanya, gregetan manusia. Nah, setelah buta kala keluar, baru ada buta kala yang sangat dahsyat lagi, namanya naluri manca. Naluri manca. Nah, ya di sini ini tadi yang disampaikan. Dia kan dengan berkostum tokolo dan dia beratraksi dengan dance-nya. Nah, di situ masuk naluri manca. Nah, dengan menjebol siluet dan keluarnya naluri manca, maka akan terjadilah hiruk pikuk dengan wow, pokoknya itu luar biasa. Tidak bisa tidak bisa dilakukan, dibicarakan dengan kata-kata. Pokoknya luar biasa ya. Naluri manca selesai, baru ada atraksi yang namanya sembur geni. Istilahnya membaranya api atau membaranya amarah yang berkobar. Setelah itu atraksi, ada akrobatik dan apa dan lain sebagainya. Itu campuran dari Batu dan Bali.
Setelah selesai itu hilang senyap, keluarlah namanya rangde. Rangde ini kalau orang biasanya ngatakan leak Bali kan gitu ya. Bali, ya. Ya itu keluar dengan dikolaborasi dan diikuti dengan anak-anak yang atraktif dengan rangde ataupun apa demit ya. Demit yang ada di Jawa. Nah, namanya demit. Kolo apa ini namanya? Kolo bueng lah itu. Kolo mongso. Nah itu juga keluar menari bersama dengan atraksinya rangde dan demit-demit yang ada di hutan ini. Nah, itu juga musik Bali dan musik Jawa itu dicampur. Nanti suaranya sampai di mana? Di mana? Nah, itu. Waduh. Setelah rangde keluar, baru kutukan berbunyi. Karena sangguran ini sudah tidak ada di tempat dan orang-orang ini sudah istilahnya itu melalaikan sabda, maka kutukan terjadilah wabah, penyakit ataupun dihantui dengan perasaan-perasaan insting, inspirasi yang tidak menentu. Maka terjadilah ya kalau dulu itu penyakit kolera, pet, penyakit antrak dan sebagainya ya dulu. Sebagainya itu ya. Lah kalau sekarang apa COVID ya. COVID. Nah, itu. Nah, dari situ gimana caranya mereda dan gimana caranya habis permasalahan ini, mau tidak mau muloh di muloh. Nah, jadi pengingat-ingat, kamu harus patuh dan nurut dengan apa yang sudah dianggarkan, ditatahkan atau petunjuk yang ada. Jadi orang itu kadang itu laleh dengan peraturan. Maka di sini sifat pendidikannya juga ada, sifat edukasinya ada, sifat kemasyarakatannya ada. Semuanya ada Semua jadi ada. satu. Kiwandi, berarti yang tadi Kiwandi sampaikan tadi bisa saya tangkap dari sejarah. Iya. Sejarah kemudian dibuatlah ini adegan-adegan sesuai dengan sejarah ini, Sesuai. kemudian ditampilkan dalam bentuk seni, tari, drama dan musikal ini. Ya, itu. Luar biasa. Jadi semua kita ublek di situ. Dia di satu semua ya. Semua. Oke. Kesulitan dalam mengkonsepkan ini ada Kiwandi? Kesulitannya dari Batu ke Bali. Jaraknya jauh ya. Tapi Iya. alhamdulillah dengan kemajuan zaman, ada teknologi, akhirnya kita latihan. Saya mempunyai konsepnya seperti ini. Iya. Nah, di lontarnya kok begini menceritakan, oh saya di sini, maksudnya di mana? Tapi ya sangat agak membingungkan juga. Iya. Tapi akhirnya dimasukkan, akhirnya ketemu. Bisa. Dan harus diteliti, penelitian, dan itu harus musyawarah dan harus orang yang memang pakar yang tahu. Oke, siap. Jadi adegan ini tidak kita buat semata-mata hanya kita membuat, bukan. Tidak. Diteliti, dinilai, ya ada pro dan kontra dan sebagainya. Akhirnya ketemulah. Dengan ketemu ini Bali mengeluarkan termasuk semuanya itu 8 jenis macam versinya ya. Lah yang di Batu ada 10 macam versinya. Oke. Itu jadi totalnya jadi 18 ya, 18 penampilan tapi dengan pertunjukan loh Mas. Iya, dengan pertunjukan. Urutan tunjukan. Istilahnya apa? Sendra tasik ya, seni, drama, Ya, tari dan musik. musik. Oke, siap Kiwandi. Jadi teman-teman sahabat ATF, jadi tadi sudah disampaikan konsep kegiatan acaranya seperti bagaimana, tadi sudah dengar sendiri. Jadi jangan sampai terlewatkan tanggal 13 Oktober 2022 ya. bertempat di Balai Kota Among Tani. Iya, dari Kalau pagi siang ya sampai malam. Ya. Dari siangnya itu untuk pengisian acara itu kita seniman-seniman yang ada tradisional kemasyarakatan itu harus tampil. Apa yang ada di Batu ini kita tampilkan. Itu mulai siang
Terus sampai malam sampai acara ini. Acara. Iya. Oke. Saya aja lihat konsepnya ini, waduh ini agak rumit kalau menurut saya, tapi puji Tuhan bisa terselesaikan dan bisa tampil nanti tanggal 13 ya Ki Wandi ya. Nah, tadi sudah disampaikan banyak teman-teman sahabat ATF Podcast. Ki Wandi, mungkin yang terakhir yang ingin saya tanyakan, kira-kira ada pesan untuk masyarakat Kota Batu sendiri ataupun siapapun yang menonton podcast kita di hari ini, sehingga ada kaitannya dengan kegiatan nanti pada tanggal 13 nanti, pesannya untuk yang menonton apa Ki Wandi? Kalau harapan dan pesan saya itu, mari kita menonton biar tahu kita sejarah. Iya. Kebanyakan orang itu tidak tahu sejarah maka tidak tahu arah. Iya, iya. Jadi jangan meninggalkan kita akar dan rumputnya, karena itu yang menjadikan kita. Dan untuk demi kemajuan kota kita yang tercinta, ya mari kita kota wisata ya kita junjung tinggi dengan adanya seni dan budaya, dengan kemasyarakatan yang gotong royong ataupun saling sinergi lah. Oke, siap. Tapi jangan lupa harus menurut peraturan tetap diutamakan ya Ki Wandi ya. Siap, oke. Ki Wandi, terima kasih banyak waktu kesempatannya bisa kita ngobrol-ngobrol santai di acara kami. Semoga kegiatannya dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat memeriahkan juga rangkaian kegiatan HUT Kota Batu ini Ki Wandi ya. Jadi begitu teman-teman ATF Podcast, tadi berbincang-bincang kita dengan Ki Wandi. Acara pada tanggal 13 nanti jangan sampai terlewatkan. Ayo kita saksikan sama-sama. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Ki Wandi ya. Siap. Cukup sekian kegiatan acara podcast kita di sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai ketemu lagi di podcast yang selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.